Baiklah, saya Fitri Mulyaningsih, BP 2010811026. Saya akan mendemonstrasikan salah satu bentuk contoh dari public speaking. Di sini saya mencontohkan saya sebagai seorang kader posyandu remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Mulyaningsih di sini sebagai kader posyandu remaja akan menjelaskan beberapa aspek-aspek yang perlu kita ketahui, gejala-gejala, apalagi dalam kondisi COVID-19 seperti ini kita perlu mempertimbangkan tingkat kesehatan kita, baik itu dari segi pola makan, olahraga rutin, dan banyak hal-hal lainnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu aspek dari kesehatan, yaitu penyakit dalam diri kita itu ada dua, yaitu yang pertama ada penyakit yang menular dan penyakit tidak menular. Sama halnya seperti yang penyakit menular tidak menular ini, dalam aspek dari segi batuk itu menular, apalagi kita dalam kondisi COVID-19 ya kan. COVID-19 ini sangat rawan sekali yang namanya batuk, flu, demam, radang tenggorokan, semuanya itu mencakup karena masyarakat saat ini tuh sensitif dengan yang namanya itu penyakit. Karena semua penyakit yang diterima saat ini, semua orang berpikir bahwa beliau termasuk ke dalam COVID-19 tersebut. Padahal yang perlu kita ketahui ada beberapa penyakit yang menular dan tidak menular. Yang pertama yaitu penyakit menular seperti batuk, flu. Itu bisa menular dari segi, misalnya kita batuk. Di samping kita ada orang, dan kita batuk itu kan kadang ada yang kita harus tutup mulut, ada yang kita spontan batuk, kadang kita semburkan gitu sama orang, kita nggak tahu juga. Dari segi kita minum satu tempat yang sama itu juga bisa menular. Penyakit lainnya yang tidak menular yaitu yang pertama ada alergi. Alergi itu datang dari diri kita sendiri atau bisa jadi itu keturunan itu bukan termasuk menular, tapi dia dari gen atau dari atasan seperti keluarga kita atau ayah kita ada yang berpenyakit itu. Yang kedua yaitu ada namanya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi di sini tidak bisa menular karena yang pertama tekanan darah tinggi itu sama halnya seperti keturunan juga dari gen. Yang ketiga yaitu diabetes atau gula darah tinggi. Itu juga tidak menular, tetapi itu berkemungkinan akan ada keturunan. Selanjutnya seperti hal lainnya ginjal, jantung, itu dari dalam diri kita dan bisa dari keturunan itu. Selanjutnya yang perlu kita jaga dalam aspek kesehatan, apalagi dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini. Yang pertama kita harus memperhatikan pola makan kita. Pola makan kita seperti yang kita ketahui 4 sehat 5 sempurna. Ada buah, sayur, karbohidrat, protein, dan juga mineral. Kita lebih baik mengkonsumsi banyak minum air putih. Dan pada saat ini kita juga perlu banyak makan yang mengandung vitamin. Selanjutnya yaitu kita harus berolahraga. Itu kita harus sehat dalam jasmani maupun rohani. Kita juga tidak boleh percuma juga kita kalau banyak olahraga tapi pikiran kita masih melayang-layang kemana-mana, seperti kayak stres ya kan, itu kan jadi rohani kita terganggu. Jadi kita harus sehat dalam kondisi jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu ada pola tidur kita yang teratur. Kita sebagai mahasiswa
atau anak sekolah seperti yang kita ketahui jam 9 itu sebenarnya kita harus sudah tidur. Kita harus tidur itu jaraknya 8 jam karena kita bangun pagi untuk sekolah ya kan. Jadi kita lebih baik itu tidurnya 8 jam waktunya. Tapi kadang yang kita ketahui anak-anak remaja saat ini kalau udah bermain gadget pasti lupa waktu. Kadang itu tapi harus diperhatikan juga. Lalu selanjutnya dalam aspek itu dari segi penyakit menular dan pola hidup sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu dari aspek kesehatan dalam posyandu remaja ini. Di sini juga ada hal-hal yang apa saja sih dalam aspek posyandu ini yang diterapkan. Yang pertama di sini yaitu ada kita harus mengukur seberapa ideal, itu namanya tuh BMT. Dia itu berat badan tinggi itu harus diukur, harus sesuai dengan ada nanti namanya itu lingkar perut. Jadi di semuanya itu diukur gitu, nanti terus dibagi. Jadi kita harus mendapatkan apakah tubuhnya itu kurus, gemuk, obesitas ataupun yang lainnya. Dan kita juga harus mengontrol tekanan darah kita sekali sebulan, itu udah minimal sekali sebulan. Itu bagi orang yang normal. Jika bagi yang memiliki tekanan darah tinggi atau menderita penyakit tekanan darah tinggi, itu juga harus diwaspadai, segera cek dia secara berkala sesuai dengan atau juga minum obat rutin. Yang kedua yaitu aspeknya kita harus juga tahu berapa tekanan darah kita, tekanan gula darah, karena itu kadang kita kalau makan gak semuanya itu bisa kita dapat kontrolnya ya kan. Terus kolesterol itu kita juga tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang berbanyak lemak seperti kacang-kacangan, itu juga nggak boleh karena itu tidak baik untuk kolesterol nantinya. Jadi dalam posyandu remaja itu banyak sekali yang perlu kita ketahui, dan posyandu ini biasanya diadakan sekali sebulan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Iqbal, BP 2010812034. Di sini saya akan membahas poin yang pertama dalam analisis audiens, yaitu analisis demografi. Analisis audiens sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memahami kepentingan, nilai, dan tujuan dari orang yang ingin kita pengaruhi. Nah, dalam analisis demografi, kita harus memperhatikan hal-hal seperti usia, gender atau jenis kelamin, pendidikan, ketertarikan, suku, agama, ras, dan lain-lain dari audiens kita. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas public speaking di depan para audiens, kita harus mengetahui hal-hal tersebut sehingga kita bisa tahu materi apa yang ingin kita sampaikan dan audiens kita orang yang seperti apa dan apa yang ingin mereka dengarkan dari kita. Sebagai contoh, saya akan mencontohkan sebagai pembicara dalam suatu forum mahasiswa yang membahas mengenai pentingnya public speaking. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazali Iqbal di sini akan berbicara mengenai pentingnya public speaking. Nah, sebagai mahasiswa, kita selalu dihadapkan pada kesempatan untuk bertanya, memberikan pendapat, kritikan, saran, atau gagasan-gagasan yang kita punya. Nah, dengan public speaking, kita akan menjadi manusia yang lebih berani untuk memberikan gagasan, pendapat, dan saran kita terhadap orang lain. Jadi, fungsi dari public speaking ini adalah untuk meningkatkan percaya diri kita. Disadari atau tidak disadari,
Kita hidup sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, dengan public speaking, kita bisa membuat citra siapa diri kita yang pada akhirnya akan membangun rasa percaya diri kita karena bisa berbicara dengan teratur di sekeliling orang-orang. Selanjutnya, membuat kita nyaman dalam bergaul. Hal yang paling tidak menyenangkan ketika bergaul adalah ketika kita kehabisan kata-kata atau ide untuk dibicarakan. Nah, public speaking di sini berperan sangat penting karena seorang public speaker akan terus berbicara dan tidak akan kehabisan kata-kata. Seorang public speaker pasti akan mengetahui banyak hal, sehingga bisa mendapatkan sumber bahan bicara yang relevan. Persiapan sebelum memberikan public speaking adalah saat di mana kita belajar dan bertambah pengetahuan kita. Nah, kira-kira itu contoh aktivitas public speaking dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fajri Rusmadi Maulana, BP 2010812032, akan menjelaskan sedikit tentang materi analisis psikologi. Analisis psikologi merupakan analisis yang dilakukan terhadap audiens oleh seorang public speaker untuk mengetahui sikap mereka. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang dipahami dan diyakini oleh audiens sebelum mengikuti presentasi. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam analisis psikologi. Yang pertama yaitu apa masalah mereka, dan yang kedua adalah apa yang ingin mereka dengar, dan yang ketiga adalah sejauh mana tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka tentang topik yang akan disampaikan, dan yang keempat yaitu mengapa mereka perlu mendengarkan topik yang akan disampaikan. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan ceramah singkat saya yang berjudul Pendidikan Moral, yang tujuannya untuk sahabat-sahabat semua dan bapak-bapak dan orang tua yang menghadiri kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menikmati udara segar dan dapat berkumpul pada suasana yang kita cintai. Dan tidak lupa mengucapkan dan mengenang dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan dan memberikan tuntunan serta bimbingan kepada kita semua, yang sehingga kita berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berceramah singkat tentang pendidikan moral. Ceramah singkat ini saya tujukan khusus untuk diri saya sendiri dan kepada para hadirin sekalian. Bapak, Ibu, para hadirin dan sahabat-sahabat yang saya cintai, suatu bangsa akan lemah dan hancur ketika masyarakatnya sudah tidak ada yang bermoral. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga moralitas kita dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat merusak diri dan kearifan yang jalani sekarang ini. Dalam kehidupan sekarang semakin dipermudah oleh teknologi. Semua fasilitas yang ada semakin memanjakan diri kita. Kemajuan teknologi kini memudahkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi juga ada dampak buruk bagi kita. Dan seperti yang kita lihat di luar sana, sudah banyak masyarakat dan pemuda-pemuda, kaula muda yang sudah kehilangan moralnya. Sejatinya semuanya berada pada diri kita. Dan
ketika moral sudah tidak ada, untuk apa kita hidup di dunia? Seperti yang kita lihat di luar sana, sudah banyak orang-orang yang lebih muda atau lebih kecil tidak menghormati orang yang lebih tua dari dirinya. Seperti di rumah, sudah banyak anak-anak yang membangkang kepada orang tua karena kesibukannya dalam bermain gadget dan bermain game, sehingga membangkang kepada orang tua dan tidak mengikuti peraturan orang tua. Dan di jalanan juga kita lihat banyak orang yang sudah kehilangan moralnya, seperti melihat nenek-nenek yang menyeberang, dia sudah tidak mau mendahulukan nenek-nenek itu, walaupun dia tidak terburu waktu. Dan untuk para hadirin, mungkin kita mulai dari kita untuk mengembalikan moralitas bangsa, dan supaya agar bangsa tidak hancur oleh kehilangan moralitasnya. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan para hadirin bisa mengamalkannya di rumah, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Dari ketiga aspek yang telah disampaikan sebelumnya, ada aspek lain yang tak kalah penting dalam analisis audiens. Yang pertama, melakukan analisis pribadi. Analisis pribadi adalah hal yang penting agar Anda bisa menilai kekuatan serta area-area yang perlu ditingkatkan secara jujur. Pemeriksaan diri seperti ini akan membantu mengembangkan tujuan yang lebih efektif serta sehat. Anda juga bisa lebih paham mengenai nilai serta kepercayaan inti dengan melakukan analisis diri, sehingga terbantu menjalani hidup yang bermakna dan sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Analisis diri sendiri mungkin menginginkan beberapa perasaan tidak aman. Ini adalah hal normal. Tujuan Anda adalah mengakui semua perasaan ini, sehingga bisa tetap menjalani hidup. Pastikan analisis diri berfokus pada diri sendiri. Jangan gunakan kesempatan menyalahkan orang lain. Yang kedua ada melakukan wawancara dengan panitia penyelenggara. Sebelum tampil sebagai pembicara, kita harus mencari tahu untuk apa, bagaimana, kenapa acara ini diadakan, sehingga dalam penyampaian materi kita nanti, kita lebih mudah dalam menemukan topik. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan audiens. Terhubung dengan audiens, Anda berarti memahami mereka pada tingkat profesional dan pribadi, seperti ketahui nama mereka, peran jabatan, tanggung jawab, dan profesi mereka, hobi dan minat, khusus mereka, dan semua yang berkaitan yang dilakukan oleh audiens. Tujuannya agar kita memahami harapan audiens saat kita tampil nanti. Yang keempat, lakukan pengamatan selama kegiatan berlangsung. Kita juga perlu mengamati pembicaraan yang ada dalam kegiatan atau acara. Tujuannya agar kita mampu memahami yang disampaikan dan bisa menambah materi kita saat tampil nanti. Baik, saya akan mendemonstrasikan salah satu contoh aktivitas dari public speaking. Di sini saya akan mengambil contoh berupa dalam sebuah rapat. Di sini saya berperan sebagai ketua pemuda yang akan memberikan kata sambutan terkait silaturahmi sekaligus temu ramah anggota Karang Taruna dengan tokoh ulama di Desa Pasar Lima Natal. Tempat kegiatan kantor Kepala Desa Pasar Lima Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengadakan rapat terbuka ini dengan sihat wal afiat. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita tinggikan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati tokoh ulama cerdik pandai, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini.
Mengawali sambutan ini, saya atas nama pemuda Pasar 5 Natal menyambut baik dan sekaligus mengucapkan selamat atas kepengurusan Karang Taruna yang baru terbentuk. Mudah-mudahan ini merupakan momentum awal yang baik bagi kita semua untuk bersilaturahmi dan menjalin kerjasama di masa-masa yang akan datang demi mewujudkan desa yang kita banggakan ini untuk sejajar dengan desa lain yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini, juga untuk memacu program pembangunan di dalam semua bidang. Semoga desa kita ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku Ketua Pemuda Pasar 5 Natal mengucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman muda-mudi, tokoh ulama, nenek mama, cerdik pandai yang telah hadir pada malam hari ini. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya atas dukungan dan kerjasamanya. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Dunia Nandra, BPI 2010813020 akan menjelaskan tentang aspek kontekstual. Dari menganalisis aspek kontekstual bertujuan untuk mengetahui bagaimana situasi yang akan kita hadapi saat melakukan public speaking. Hal-hal yang berkaitan dengan ruangan, tujuan acara, durasi presentasi, dan sebagainya. Berikut hal-hal yang analisis dari aspek kontekstual. Yang pertama, apakah mereka hadir karena kewajiban atau karena sukarela? Yang kedua, di mana kegiatan diadakan? Yang ketiga, bagaimana kondisi tempat dari kegiatan? Yang keempat, apakah peralatan yang disediakan memadai? Dan yang kelima, berapa lama waktu yang disediakan? Baiklah, sekarang saya akan mencontohkan dalam bentuk presentasi dan saya sendiri akan berperan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan topik yang berjudul dasar-dasar logika. Saya selaku moderator, sebelum diskusi berlangsung, ada beberapa peraturan yang saya terapkan. Yang pertama, selama diskusi berlangsung diharapkan kepada audiens untuk tetap tenang. Yang kedua, kami akan menjelaskan materi selama 30 menit. Yang ketiga, setelah kami selesai menjelaskan materi, dipersilakan kepada audiens untuk memberikan kritik dan saran. Yang keempat, setelah berakhirnya saran dan kritik, dipersilahkan kepada audiens untuk bertanya. Kami membuka 2 sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk kelompok pembanding dan pertanyaan kedua untuk umum. Masing-masing pertanyaan untuk 5 orang tercepat. Setelah kami berhasil menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya dan kelompok saya minta maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah contoh yang dapat saya praktekkan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia tadi penjelasan materi hasil diskusi presentasi kami mengenai public speaking, yaitu analisis audiens. Saya Fitri Mulyaningsih sebagai moderator berterima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Kami di sini masih sama-sama belajar bersama kalian semua.
Semoga materi yang disampaikan kali ini dapat diterima dan dimengerti bersama. Atas segala kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.